Halo, salam sehat alami bersama Pak Har, konsultan Herbal Medicines. Kali ini siaran inilah siaran edukasi. Sebelum siaran ini saya harus terima kasih kepada mentor saya yang pertama lah, Dr. Linda Purwoko. Beliau adalah seorang dokter yang sangat luar biasa. Beliau lama di Amerika dan saya banyak belajar dengan beliau. Yang kedua lah, mentor kedua saya adalah Dr. Aris Budi, spesialis penyakit dalam dan ahli diabetes. Beliau pernah menjadi dokter presiden. Dia selalu memberikan inspirasi maupun koreksi kepada saya agar pada saat kita siaran selalu pada rule adalah medical rule. Acara ini adalah acara edukasi, jadi khusus untuk dewasa. Jadi mohon yang belum di usia di atas 18 tahun tidak menonton acara ini. Ini penting sekali. Banyak sekali sahabat yang mengirimkan pertanyaan kepada kami. Pak, saya ingin membesarkan alat vital saya. Waduh, ini pertanyaan yang klasik sekali. Ada sesuatu kekeliruan laki-laki tentang alat vital. Dia berpikir bahwa wanita itu akan puas, ya, akan bisa mengalami tingkat orgasme apabila alat vitalnya besar, panjang, dan bisa main berjam-jam. Bukan itu. Perempuan adalah cuma dua, yaitu laki-laki sejati adalah bisa bikin anak, artinya mempunyai keturunan, dan bisa bikin enak, mencapai orgasme sesungguhnya, ya kan? Nah, saya untuk memberikan jawaban ini harus ada referensi yang mendukung. Tidak asal kita bicara deh, karena apa? Karena kita bicara untuk adalah publik. Yang pertama saya mencoba mencari, yaitu referensi saya yang pertama lah, itu buku yang saya baca, Dr. Wimpi Pangkahila. Ya, ini ahli seks, ahli androlog. Dia juga mengatakan bahwa alat vital setelah usia dewasa nggak bisa dibesarkan lagi. Keduanya juga saya membaca tentang hormon endorfin, hormon pertumbuhan juga, yaitulah Dr. Shigeo Haruyama. Juga mengatakan bahwa tidak ditemukan bahwa alat vital itu bisa dibesarkan lagi setelah usia di atas 30. Selain itu juga saya membaca juga, itu adalah tentang biologi reproduksi. Kurang puas saya. Sama semuanya. Bahwa jawabannya adalah bahwa alat vital itu setelah umur di atas 20 sampai 30 maka berhenti, tidak akan bisa dibesarkan lagi. Kapan bisa dibesarkan? Tentu saja lah pada masa anak-anak sampai usia akil balik, itu maksimum adalah 15 tahun. Jadi kalau kita menjumpai anak kita, cucu kita mikropenis, bawalah ke seorang dokter anak atau andrologi sebelum usia akil balik. Nah, apalagi akhir-akhir ini begitu banyak sekali di YouTube, luar biasa. Daun putri malu bisa membesarkan alat vital. Dari mana ketemunya? Saya bingung juga. Apa dia melakukan penelitian? Belum tentu yang ngomong itu alat vitalnya juga besar. Udah gitu, ada juga siaran di TV swasta, di TV terkenal, seorang ahli medis mengatakan lengkuas bisa memperkuat alat vital kita. Saya bingung juga. Ya kan? Begitu banyak sekali siaran-siaran masalah alat vital ini, kita lihat di Instagram hampir setiap hari bisa membesarkan alat vital. Bahkan tadi pagi saya mendapatkan salah satu pasien yang fatal akibatnya, dia menggunakan salah satu daun dari Papua. Sebelumnya dia konsultasi, Pak, saya mau membesarkan alat vital. Saya bilang tidak bisa dibesarkan alat vital, Pak. Tapi teman saya katanya bisa. Mereka membelilah salah satu daun dari Papua, terkenal sekali daun ini. Jadi malam dioleskan itu semacam keluar getah itu. Nggak lama dia bengkak, mengeluarkan bengkak luar biasa. Tadi pagi dia harus dibawa ke rumah sakit karena melepuh semua alat vitalnya. Ini contoh lah. Jadi alami belum aman, ini contoh aja. Jadi hati-hati kalau kita melakukan percobaan kepada yang bukan ahli herbal tadi. Kenapa? Saya punya beberapa referensi. Itu farmako herbal, itu dokter Willy Juperis, ya dokter yang melintang herbal, juga tidak disebutkan bahwa daun-daun tadi sebagai pembahasan. Dan juga saya mencoba mencari di buku pintar saya, Natural Health Bible, juga tidak ditemukan bahwa tadi ada
daun putri malu, laos sebagai pembesar vital atau sebagai penguat seks, ya kan. Ya, tetapi di dalam seminar assessment tahun 2008 itulah tentang obat tradisional memang disebutkan salah satunya itu Yohimbe. Yohimbe memang salah satu produksi dan sekarang dilarang oleh pemerintah. Dan di sini disebutkan ada obat-obat tradisional yang dilarang dilakukan sebagai bahan obat tradisional. Ini baru saja nih public warning ya oleh Badan POM. Ada kurang lebih sekitar 48 ya. Ini public warning. Artinya obat-obat tradisional tidak boleh digunakan sebagai obat tradisional secara simplis ya, secara alami. Tentu saja kalau fabrikasi berbeda ceritanya. Jadi masih bentuk daun. Sambil contoh di sini adalah buah saga, nggak boleh, ya kan. Kayu kuning, ini juga nggak boleh, ya kan. Terus juga ada juga di sini daun digitalis, kecubung. Mungkin yang banyak dipakai adalah seperti mungkin brutowali, nggak boleh juga. Terus buah mahoni, buah nggak boleh juga. Banyak sekali, ada 48. Jadi pemirsa juga harus pandai memilih mana sih acara-acara YouTube yang memang itu bisa diikuti. Jangan sembarangan, karena bisa juga itu fatal akibatnya, ya kan. Nah, alat vital ini sebetulnya namanya juga vital. Tidak boleh sembarangan orang melakukan modifikasi, apalagi klinik-klinik tradisional yang dibesarkan dengan dipompa bisa pecah akibatnya. Nanti saya akan jelaskan, ya kan. Nah, pada dasarnya ya kan, bahwa untuk memberikan kepuasan pada pasangan ini adalah tadi dua, yaitu bisa memberikan anak dan bisa memberikan enak. Nah, untuk itu sahabat bisa melihat di sini lah not size but heart and technique. Jadi bukan ukuran, tetapi kekerasan dan tekniknya yang harus kita lakukan, ya kan. Nah ini, jadi yang dikatakan lelaki sejati adalah bisa membuat anak, spermanya bagus, dan membuat bahagia pasangan. Ini yang bagus sekali. Dan keduanya adalah, ini kan seorang bintang film Amerika, bukan besarnya seperti belalai gajah dia, besar panjang, tapi percuma saja coba bisa obat-obat, ya kan. Nah, tapi teknik sentuhan. Keduanya adalah terkena ini yang ada Gravenbach spot. Banyak yang tidak tahu, cuma ngomong tapi nggak tahu di mana letaknya. Nah, ketiganya adalah maksimum apanya? Maksimum ereksi ini. Pagi hari alat vital kita mampu menahan anduk basah. Itu baru hebat, ya kan. Ereksi itu dikontrol oleh 3, otak, testis, prostat, dan tergantung sama testosteron. Karena testosteron mengendalikan mind, libido. Jadi kalau kita turun, maka sama istri kita mulai bosan, tapi istri tetangga gak bosan. Kata orang itu bukan, itu turun, ya kan. Ejakulasi, body dia, bagaimana dia? Bagaimana bisa mampu menahan ejakulasi? Bisa ED, bisa lama. Dan ketiganya lah ereksi tadi. Nah, ini semuanya tergantung testosteron. Pada saat usia 35 dia akan turun terus sampai usia 70. Wah, berarti Bapak tinggal 40%. Tidak juga. Saya usia 73 lah. Saya kasih tahu rasanya kenapa masih tetap bagus, ya kan. Nah, kalau turun tanda-tandanya pada saat usia 40 akan berubah. Jadi kalau Anda mengalami perubahan perutnya mulai buncit, badan besar, dan ini mulai genit ya, wah masih gagas ya kan. Ini tanda-tanda itu adalah hormonnya turun, ya kan. Dan pagi hari turun dia, pagi hari bukan dia mulai turun, ya kan. Enggak 30 derajat lagi, enggak 31, enggak 45 derajat lagi, tapi udah 90 derajat, kadang-kadang di bawah itu. Nah, hati-hati. Jadi apa? Pada saat bersama pasangan, aduh off terus sih. Ini banyak sekali mengeluh kita, ya kan.
Keduanya adalah dia pada saat turun dia mengalami pembengkakan prostat. Ini sering dialami, ya kan. Nah, yang kedua tadi, hormon turun itu bisa 1% setiap tahun, bisa 2%. Kalau kena penyakit diabetes, maka 2% turunnya. Kalau merokok 3%. Kalau kita umur 70 berarti kalikan aja. Udah 30 tambah 40, 70, tinggal 20%. Teorinya begitu. Nah, kalau kena diabetes hati-hati ini. Mata rusak, impoten, jantung kena, ya kan. Dan biasanya impotensi ini adalah pada diabetes, dan tentu saja ini mengalami ejakulasi sebentar langsung pelurunya habis, ya kan. Nah, oleh karena itu bagaimana? Yaitu pertama harus dikunci gulanya. Keduanya adalah dengan apa? Yaitu dengan biji pare supaya orang diabetes ini normal, ya. Ketiganya lah, bagaimana supaya menghidupkan Mr. P bukan dengan obat kuat. Ini penting sekali. Ya, bukan ukurannya. Karena ini bahaya sekali. Kalau pisang ini mengkonsumsi obat kuat, maka bisa bahaya sekali. Dan yang penting lagi adalah tentu saja, yaitulah mengkonsumsi nutrisi-nutrisi sebagai bahan alami dan teknik. Ya. Nah, tekniknya bagaimana? Yaitu adalah nanti akan saya ajarkan lagi tekniknya. Nah, sekarang tadi, kenapa alat vital kita ini tidak bisa dibesarkan? Ini adalah artifisial ya. Ini adalah contoh Mr. P kita, ya kan. Ini banyak sekali kabel-kabelnya. Ini adalah ada kabel simpatis, parasimpatis. Ini adalah aliran untuk keluar sperma. Ini pembuluh darah arteri 2, dan inilah vena. Jadi pada saat kontrol kita dapat sexual drive, dia akan mengirim sinyal, ya kan, set, pembuluh darah masuk, maka dia akan berdiri, set, ya, venanya akan terjepit, sehingga dia akan ereksi, ya kan. Pada saat nanti otak mengirim sinyal ejakulasi, plak, dia akan buka. Nah, yang paling bahaya adalah kalau sahabat mengkonsumsi obat kuat. Apa yang terjadi? Tidak melalui channel tadi, karena langsung pada sistem, langsung masuk, langsung terjepit. Bahayanya apa? Apabila overdosis, maka pembuluh darah ini akan terjepit. Terus begini, apa yang harus dilakukan? Itu namanya piramid. Jadi apabila seseorang ereksi lebih dari 4 jam, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Biasa harus diambil tindakan. Kalau lebih dari 24 jam, maka harus dilakukan tindakan. Biasanya ditusuk dari depan supaya dia bocor, atau dari samping, supaya dia bocor, baru dia turun. Ini sangat-sangat bahaya sekali, fatal akibatnya. Jadi saya mengharapkan tidak perlu dibesarkan. Yang penting adalah teknik keras dan kena Gravenberg sport, ya. Bagaimana? Nah, tentu saja tekniknya adalah seperti ini, ya. Jadi tekniknya sentuh, dia seperti V tadi, disentuh, ya kan, sampai daerah-daerah itu, maka adalah cuma 4 cm arahnya, bukan ke dalam, cuma 4 cm akan terkena Gravenberg spot tadi. Nah, oleh karena itu, sahabat, bagaimana mengembalikan agar kita menjadi normal? Tentu saja kalau yang diabetes, maka harus diatasi dengan yaitu pengobatan diabetesnya harus diatasi. Yaitu biasanya dengan cara mengunci gula supaya normal kembali. Yang keduanya lah tadi. Jadi bagaimana seusia saya 70 lebih agar tetap masih bisa ereksi. Yaitu adalah kita mempertahankan agar hormon kita tetap turun pasti, tetapi jangan sampai drastis. Dengan mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi basic nutrisi yang isinya pure herbal. Itu pertama adalah pearl of pink tada, dia mengandung asam amino sebagai bahan baku hormon testosteron. Keduanya adalah Epimedium sagittatum, itu adalah salah satu tanaman untuk mengontrol agar otak kita, pusat kita tetap bagus, mengirim sinyal ke bawah. Ketiganya adalah tribulus. Dia untuk memproduksi spermatozoa dan gairah. Dan keempatnya adalah tentu saja ginseng dari ginseng. Nah, semuanya itu ada dalam nutrisi
yang namanya Kobelons. Jadi buat bapak-bapak yang usia 40 tahun, kalau mau aman, carilah nutrisi yang benar. Inilah bukan jamu, tetapi produk nutraceutical, adalah herbal pada tingkat yang paling tinggi sekali, sudah melalui teknik isolasi, bukan ekstraksi saja, tapi isolasi. Jadi dipilih dari 1 ton paling-paling cuma 8%, cuma 80 kilo saja. Jadi sangat-sangat hanya bahan aktifnya saja. Sedangkan kalau masih, jadi dosisnya berapa? Dosisnya adalah tentu saja untuk pengobatan, yaitu pagi 2, sore 2, selama 5 hari, setelah itu turunkan 2 selama 1-3 bulan. Pak, kok lama sekali? Iya, memang. Karena pembentukan sperma itu adalah disiapkan dulu bahannya tadi, ya terutama asam amino, ya palopintada tadi. Keduanya adalah arginin, ya kan, tribulus dan dan epibrosaccharidotum. Bahannya dulu baru dimatangkan selama 80 hari. 80 tuh hari udah matang spermanya tadi. Oleh karena itu sebetulnya kalau Anda ingin tetap seperti saya masih bisa bagus di usia 70, maka lakukanlah hubungan seksual itu secara teratur, bukan sembarangan, bukan 1 hari 4-5 kali. Karena hormon itu seperti uang kita di bank, makin sering dikeluarkan ya makin cepat. Apalagi kalau setiap hari onani, wah cepat sekali, ya kan, itu cepat sekali. Jadi sekali lagi jangan berpikir bahwa alat vital kita itu bisa dibesarkan, bukan besarnya, bukan panjangnya, tapi yang penting keras dan puas dan teknik tadi. Ya, tentu saja mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Jangan subscribe kalau acara ini tidak bermanfaat, tapi silakan subscribe kalau acara ini bermanfaat, bisa meneruskan acara ini, mendapatkan tip-tip yang benar sesuai dengan jalur medical jalur, bukan jalur sembarangan tanpa referensi. Sampai jumpa lagi channel Ahmad Hartono Channel, YouTube channel atau Marion Sams, ya. Silakan buka di Instagram Marion Sam, ya kan. Dan sampai jumpa lagi, Ahmad Hartono, konsultan herbal medicine.